Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1142 yang lalu menjadi awal dari kekacauan besar di Pulau Elbaf. Setidaknya ada 3 hal darurat yang sedang terjadi di negeri raksasa itu. Pertama adalah bebasnya sang pangeran terkutuk Loki. Kedua, adanya kebakaran yang melanda dunia matahari. Dan yang ketiga, munculnya monster-monster raksasa yang berasal dari mimpi buruk anak-anak Elbaf. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1143 mendatang, scene awal bisa menunjukkan lokasi Franky dan Ripley di pohon Adam. Di sini mereka jadi terkejut saat ada petir besar yang menyambar dan munculnya api yang mulai membakar sebagian pohon Adam. Ripley pun langsung teringat kejadian beberapa tahun lalu saat desa Haugen terbakar dan terpaksa dimusnahkan. Saat itu Loki bisa mengamuk di desa tersebut sebelum akhirnya terlibat pertarungan dengan Raja Halar di dalam kastil. Franky pun bertanya apakah petir yang muncul tadi itu karena ulah Loki. Ripley belum bisa memastikan karena dia belum mendapatkan berita mengenai rencana Luffy yang ingin membebaskan Loki. Selanjutnya Franky bertanya tentang siapa yang telah memotong dahan besar di desa Haugen. Orang itu sepertinya punya tugas baru untuk memotong dahan pohon yang baru terbakar ini sebelum apinya semakin meluas. Ripley pun menjawab bahwa yang telah memotong dahan desa Haugen adalah pasangannya, yaitu Skopper Gaban, yang dikenal sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut. Iya, Gaban punya reputasi baik dalam melakukan pemotongan kayu. Tentu kita masih ingat mengenai kisah legenda Gaban yang telah menebang seluruh pohon di sebuah gunung, hingga dirinya mendapatkan julukan si pemakan gunung. Di sisi lain, Gaban memang sudah langsung merespon mengenai adanya kebakaran yang terjadi. Dia sudah menduga bahwa akan ada kebakaran hebat saat Luffy dan Zoro yang sudah mendapatkan kunci berhasil membebaskan Loki. Kita pun bisa melihat serangan epik Gaban menggunakan kedua kapak kembarnya yang dengan cepat dan tepat bisa memotong dahan-dahan pohon Adam yang sudah mulai terbakar. Potongan-potongan kayu yang super besar dari pohon Adam langsung jatuh ke dunia bawah. Namun karena dunia bawah itu adalah dunia yang bersalju, maka potongan kayu yang masih terbakar jadi langsung padam. Selanjutnya scene bisa berganti ke dunia surga yang berada di bagian puncak pohon Adam. Para bangsawan di sini bisa sudah menyaksikan kilatan petir super besar yang dibuat oleh Loki. Mereka pun bertanya-tanya tentang siapa yang telah berani membebaskan Loki. Itu adalah hal yang sangat terlarang dan pelakunya harus dihukum berat. Kemudian para bangsawan memerintahkan para tentara raksasa untuk turun ke dunia bawah. Ya, dunia surga memiliki para tentara raksasa yang terlatih untuk bertempur. Mereka adalah pasukan khusus yang akan bertarung melawan seluruh ancaman yang mengganggu Elbaf. Oke, lanjut kita kembali ke lokasi Gaban. Setelah selesai membersihkan dahan-dahan pohon yang terbakar, Gaban tiba-tiba merasakan ancaman lain dengan Kenbunsoku Hakinya. Ancaman itu tentu saja adalah kemunculan monster-monster raksasa di dekat sekolah Walrus. Gaban pun langsung teringat tentang putranya yang bernama Kallen, yang seharusnya ada di sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain. Tanpa menunggu lama, Gaban langsung meluncur ke sekolah Walrus. Di sana, Gaban bertemu dengan guru-guru dan juga Saul yang masih tampak panik karena munculnya monster-monster super raksasa. Namun, Kiba langsung tampak lega setelah Gaban sampai di sekolah. Gaban pun menanyakan situasi yang telah terjadi. Dengan cermat dan tepat, Bu Guru Enji menceritakan semua hal yang sudah terjadi kepada Gaban. Nah, setelah mendengar cerita itu, Gaban jadi paham jika monster-monster itu adalah perwujudan dari kemampuan buah iblis. Dan cara untuk mengalahkan semua monster itu sekaligus adalah dengan meng-KO pengguna buah iblisnya. Gaban pun mengaktifkan Kenbunsoku Haki tingkat tingginya untuk melacak pengguna buah iblis yang sudah memunculkan monster-monster itu.
Dan benar saja, dengan Kenbon Soku Hakigaban yang sangat terlatih, dia langsung bisa menemukan lokasi persembunyian para kesatria suci. Sementara itu, Sommers, Gunko, dan Killingham menyadari jika ada sosok orang kuat yang sudah melacak keberadaan mereka. Sommers pun meminta Gunko dan Killingham untuk segera pergi ke pantai agar dapat segera memberangkatkan anak-anak ke Mariejoa. Sementara dirinya akan menunggu sosok orang kuat itu. Tak lama kemudian Gaban sampai ke lokasi Sommers. Keduanya saling bertatapan dan akhirnya mereka mengingat sesuatu. Ya, Gaban dan Sommers bisa pernah saling bertemu pada insiden God Valley. Saat itu Sommers ikut dalam permainan berburu budak di sana, sementara Gaban datang bersama bajak laut Roger untuk menghentikan bajak laut Rox. Oke, lanjut kita menuju lokasi Loki. Di sini Loki sudah makin tidak sabar ingin borgol di kakinya segera dilepaskan. Dia pun mengancam akan menurunkan petir yang lebih besar lagi jika keinginannya tidak segera dipenuhi. Namun sebuah pukulan tangan raksasa super besar malah mendarat di wajah Loki dan membuat raksasa itu tersungkur. Ya, ternyata itu adalah pukulan tangan raksasa dari Luffy yang sudah berubah ke wujud Gear 5-nya. Luffy tampak sangat marah karena amukan Loki bisa menghancurkan pulau Elbaf. Kemudian Loki mencoba kembali bangkit. Pukulan raksasa Luffy tidak cukup untuk membuat Loki pingsan. Nah, setelah bangkit, Loki memuji pukulan yang baru dia terima. Loki menganggap itu adalah pukulan besar yang sangat bagus. Hal itu membuat Loki sangat bersemangat untuk bertarung melawan pemilik pukulan itu dengan lebih serius. Kemudian tanpa terduga Loki bisa melepas penutup matanya yang selama ini dia gunakan. Semuanya terkejut saat melihat mata Loki. Sementara itu kekuatan Loki perlahan semakin meningkat. Oke, itu aja prediksi untuk alur cerita di chapter 1143 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Iyosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!